Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim D, PR 4303 akan mempresentasikan hasil PKM GT kami dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Kelas Menengah ke Bawah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yolanda Kristania Asyari. Saya Sultan Makaramah. Saya Dinda Lutfia. Saya Fania Maharani Mangsah. Yang pertama adalah kami akan membahas alasan kenapa kami mengambil topik ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri sendiri dan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Karena kami sendiri sangat aware ya, kesadaran dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin berbahaya ini, semakin meluas. Kami dan masyarakat tentunya harus sadar bahwa di dunia ini itu bukan hanya kita, tapi ada orang-orang lain yang tentunya dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Yang kedua adalah meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap keadaan sekitar. Nah, dengan adanya perbedaan ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan, kami berharap masyarakat itu bisa menjadi lebih peduli terhadap keadaan sekitar. Dilanjutkan dengan gagasan yang pertama. Gagasan yang pertama yaitu solusi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Untuk solusi yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini, yang pertama ada dalam hal kredit atau hutang. Nah, dalam hal kredit atau hutang ini, pemerintah sudah membuat kebijakan akan membantu pihak yang membutuhkan untuk memperpanjang kelonggaran waktu pembayaran atau bunga yang telah dirumuskan oleh OJK. Dan yang kedua ada subsidi listrik. Pemerintah akan memberikan subsidi listrik berupa potongan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu akan penduduk yang rumahnya listriknya itu 450 volt ampere akan diberikan subsidi gratis, sedangkan untuk yang rumahnya 900 volt ampere akan diberikan potongan sebesar 50%. Yuk, terus apa sih ide-ide untuk menyelesaikan fenomena tersebut? Nah, yang bisa membantu bukan cuma pemerintah, melainkan masyarakat biasa juga bisa. Caranya gimana? Caranya kita tuh pesan sesuatu atau barang melalui aplikasi online. Nah, nantinya barang ini akan diberikan kepada sang driver yang membutuhkan ya. Lalu di akhir kita akan memberikan uang tip kepada driver tersebut. Lalu yang kedua adalah bantuan sosial. Kita bisa memberikan barang-barang atau kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang ada di luas. Nah, barang-barang ini bisa berupa sembako dan yang lain-lain. Dan yang paling penting, barang tersebut adalah barang yang berguna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 berupa masker atau hand sanitizer dan juga makanan. Akan tetapi, pembagian sosial ini harus dilakukan sesuai imbauan pemerintah, yaitu melakukan physical social distancing. Ya, ini adalah salah satu contoh dari bantuan online dan bantuan sosial. Nah, kondisi setelah ide diimplementasikan. Menurut kami, sebagai penulis, kondisi pandemik di Indonesia ini semakin memburuk. Gagasan ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan kebutuhan mereka tanpa merasa kesusahan. Karena banyak masyarakat menengah ke atas yang
masih menerapkan sistem panic buying ketika membeli kebutuhannya. Gagasan ini juga secara tidak langsung melatih masyarakat luas untuk semakin peka terhadap keadaan sekitar dan tidak meneruskan pola hidup individualis dan konsumtif yang berlebihan. Selanjutnya adalah langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ide-ide yang sudah kami buat. Yang pertama tentunya menyiapkan barang atau bahan dan juga melakukan pengumpulan dana. Itu bisa ada beberapa cara, ada dana dari orang-orang yang kita kumpulkan melalui media donasi, ataupun dana milik kita sendiri untuk membeli barang-barang yang akan dibagikan. Yang kedua yaitu menentukan target atau penerima. Jadi kita setelah kita mau bahan-bahan, kita sebisa mungkin mencari target dengan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan barang-barang yang akan kami sebarkan. Next. Yang selanjutnya pihak-pihak yang berkaitan. Yang pertama warga sekitar. Jadi setelah kita akan menentukan target. Ide-ide ini tuh kita itu sengaja memilih ini agar bisa dilakukan melalui online atau melalui di sekitar rumah aja. Jadi warga sekitar tempat tinggal kita yang memang membutuhkan itu termasuk dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan ide-ide yang kami buat. Selanjutnya karena kita juga mengikuti aturan social distancing, kita memerlukan bantuan sekiranya RT atau RW setempat untuk membagikan barang-barang atau bahan-bahan yang akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya untuk mengimplementasikan ide berupa membeli barang untuk driver online, itu pihak yang terkait juga ojek online itu sendiri. Selanjutnya ada opinion leader atau influencer. Jadi influencer itu kan zaman sekarang sangat mempengaruhi orang-orang. Jadi kita bisa memanfaatkan media itu untuk mengambil banyak simpati dari orang-orang untuk membantu mengumpulkan donasi agar dana yang terkumpul itu lebih banyak dan kita bisa membagikan bahan-bahan atau barang-barang untuk mengurangi COVID ini kepada banyak orang. Selanjutnya untuk kesimpulan, dalam kondisi pandemi ini, sebuah keharusan bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing dan tetap untuk di rumah aja. Namun untuk beberapa orang, ada juga yang terpaksa untuk tetap keluar rumah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang dapat beraktivitas di rumah dan bekerja di rumah harus mengerti dan selalu berempati kepada mereka. Jadi di sini tim kami berharap gagasan-gagasan yang sudah kami berikan, yang sudah kami munculkan, dapat meringankan beban-beban dari pihak yang dirugikan dengan adanya pandemi COVID ini. Lalu tim kami juga berharap agar situasi seperti ini cepat berlalu dan kegiatan dapat secepatnya berjalan kembali seperti semula dan normal lagi. Ya, cukup sekian presentasi dari kami, tim D. Apabila ada kesalahan tutur kata dan kesalahan pengetikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.